berkomunilah kamu. Jadilah seperti Yesus yang adalah Tuhan, tapi memerdekakan hati jadi seperti manusia. Wah, itu komuni itu luar biasa. Holy Communion. Pasal 4. Kita masih Kisah Rasul. Tadi itu 3 ayat. Sekarang pasal 4 ayat 32. Apa judulnya? Cara hidup jemaat. Nah, kenapa kita nggak kembali ke cara hidup ini? Sudah ada tulisannya. Kenapa kita nyimpang jauh? Apa cara hidup jemaat yang waktu itu? Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata, ini ayat komunis, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Tanya kepada jemaat yang saya pimpin ini. Keuangan saya pun terbuka. ATM saya mereka sering lihat. Saya suruh mereka ngecek, ambil uang. Saya terbuka. Tanya mereka, barang-barang saya di rumah, kalau mereka perlu boleh pakai. Apa yang mereka bisa? Sampai hari ini rumah-rumah kami yang ada barang kami, kamar, almari. Kalau kami pergi pun kami nggak pernah kunci. Kami mau tunjukkan kepada mereka ini milik bersama-sama. Kamar mana bisa kamu pakai. Jadi mereka ini tahu yang di sini, di mana. Di dalam kamar itu barang kami itu sudah ada. Kami nggak pernah kunci almari, kami nggak pernah kunci kamar, kami nggak pernah kunci koper. Semuanya terbuka karena ayat ini. Maka itu apa bisa kami kerjakan bersama-sama jadi enak sekali. Maka itu kenapa Tuhan berikan kami orang-orang yang loyal dengan kata ini. Orang-orang yang loyal mau menderita bersama-sama karena mereka tahu kami punya uang berapa, kami hidup bagaimana, mereka tahu. Karena ayat ini, cara hidup gereja yang mula-mula itu. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat 34, ini komunis lagi. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, yang gak kepake diri sendiri maksudnya, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan. Ini komunis lagi, kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Waktu Roh Kudus tunjukkan itu, saya bilang, Papa, kalau komunis cuma ayat-ayat yang pendek ini, pantas. Dalam waktu 7 dekade, ingat saudara, komunis cuma 70 tahun, sepertiga dunia kena mereka. Kenapa Injil kalah dengan komunis? Saya tanya, Papa, kenapa? Mereka cuma pakai 7 ayat ini. Tidak banyak, tapi dampaknya bisa begitu hebat. Lalu kami yang pakai semua firman, berkata kami percaya Injil yang sepenuhnya. Kenapa? Jawabannya apa waktu itu Papa nerangkan? Berminggu-minggu saya mempelajari komunis, saya sampai kaget, saudara. Dia beri ilustrasi saya begini, Daniel. Pada waktu manusia masih pakai zaman batu, semua pakai batu. Alat-alat hidup pakai batu, pisaunya batu, kapaknya batu. Sampai ditemukan perunggu. Lalu masuk pada zaman perunggu, zaman logam dan semuanya. Lalu manusia bisa buat pedang, yang hidup lebih mudah, untuk nebang kayu lebih gampang, dan semuanya itu. Saya bingung kenapa Papa tanya itu. Dia tanya begini. Waktu mereka pertama menemukan alat-alat itu, kan untuk maksud baik bukan? Tapi suatu kali kejahatan masuk dalam hati orang, senjata itu dipakai untuk bunuh, untuk merampok. Dia tanya gini, waktu senjata itu dipakai untuk yang salah, dia tetap tajam atau langsung tumbul karena disalahgunakan? Jawaban saudara apa? Tetap tajam. Kaget saya. Begitu pula firmanku ini senjata. Siapapun yang pakai dia, walaupun untuk maksud yang salah, dia tetap senjata. Nangis saya sudah. Ngerti gak rahasia ini? Betapa luar biasanya firman itu. Sampai disalahgunakan pun dia tetap tajam. Kalau kita balikkan pertanyaan ini, berarti selama ini kita belum pakai firman. Gak betul gak? Buktinya kita kenapa begitu lambat. Saya ingat khotbahnya Maurice Cerullo tahun 89 di Senayan. Itu pertama kali datang ke Senayan tahun 89. Orang dibuat nangis ketika dia berkata sederhana, saya ke Afrika sampai ke pedalaman, ada Coca-Cola di situ.
Saya ke Gurun Sahara, ada Coca-Cola. Saya ke pedalaman India, kampung-kampung ada Coca-Cola. Tapi gak ada nama Yesus. Kenapa Yesus kalah dengan Coca-Cola? Itu 89 ada khotbah begitu. Semua kami disadarkan Tuhan. Apa kerjanya gereja? Kalau kita tidak mempercayai dan mengakui bahwa ada yang salah dalam sistem gereja kita ini, kita orang paling sombong di dunia. Nah, betul? Coba kalau saya bandingkan dengan komunis tadi itu. Hanya 7 ayat, saudara. Sepertiga dunia dalam 7 dekade bisa dimenangkan. Lah kita sudah 2000 tahun. Bayangkan. Kenapa masih banyak orang yang belum percaya kepada dia? Maka itu kita harus akui, ada yang salah dalam hidup ini. Betul nggak kalau saya ngomong ini? Nah, rendahkan hati kita. Kalau kita rendah hati dan kita mau berkata benar Papa ada yang salah, maka Papa akan tunjukkan yang salah itu di mana. Dia nggak mau ribut dengan kita loh, saudara. Betul nggak? Rugi kalau dia ribut dengan kita. Itu sama dengan profesor ribut dengan anak umur 5 tahun. Betul nggak? Rugi kalau dia ribut dengan kita. Ngapain? Justru kita harus rendah hati. Nah, lalu apa yang kita harus buat sekarang ini supaya seluruh rencananya itu digenap? Saya lupa pertemuan minggu yang lalu. Saya sempat tanya enggak? Waktu saya tanya begini, saya punya pertanyaan, tapi jawabannya multiple choice. Ada enggak Sabtu yang lalu kita belajar? Lupa. Oke, kalau enggak saya tanyakan ini. Saya punya pertanyaan begini. Menurut saudara, Papa kita dan Tuhan Yesus itu lebih senang A, dibuatkan gedung gereja dan kebaktian yang mewah, atau B, kita kenalkan namanya kepada orang-orang belum kenal siapa dia, atau B jawabannya? B, 100% betul. Tapi mari kita jujur, yang kita kerjakan yang A atau yang B? Nah, itu namanya apa? Bukan salah, munafik. Loh, betul enggak? Kita tahu mana yang benar. Kenapa kita buat yang salah? Nah, ini kesalahan kita sebagai gereja. Simpel sekali. Jawabannya, karena kita mau masuk ke zona nyaman terus. Enak, saudara. Di kebaktian itu enak sekali. Betul enggak? Enaknya apa? Oh, nyaman, nyanyi-nyanyi dan semuanya itu nyaman sekali di kebaktian itu. Kita udahlah, lupa, nggak usah belanja, nggak usah bayar pajak, nyanyi terus saja begitu. Maaf ini saya ngomong. Kalau di gereja kita melupakan semua masalah. Maka itu dari awal kebaktian dibicarakan. Yang punya beban, punya masalah, jangan takut. Yesus sanggup menolong. Sampai pujian, kesaksian, khotbah semuanya begitu. Ini kejam. Akhirnya apa? Cuma kita diajarkan hanya kita butuh Tuhan, kita butuh Tuhan. Sehingga begitu banyak gereja, dengarkan ini. Ada pendeta yang punya istilah, oh yang pendeta itu punya urapan khusus doakan orang hutang. Wah, saya tentang betul itu. Kalau orang hutang itu bisa didoakan, hanya didoakan bisa lunas, itu kejam, saudara. Kejamnya di mana? Kita yang hutang kok Tuhan yang bayar? Itu kan jahat sekali. Kalau kita yuk kita utang rame-rame yuk, terus kita doa lagi sama-sama supaya lunas. Itu pengajaran salah. Hutang itu dibayar, bukan didoakan, goblok. Lu serius nggak? Betul nggak saya ngomong ini? Betapa ngawurnya pendeta yang ngajari kalau punya utang maju ke depan saya akan doakan. Salah. Itu iman yang merusak sekali. Yang salah kita kok suruh bayar, yang bayar Tuhan. Soal yang kita masih ada untuk bayar utang itu, jangan minta didoakan. Nggak bisa. Nah, ini salah satu bukti bahwa Kristen itu dianggap seperti punya lampu Aladin. Hanya digosok jinnya keluar, harus minta apa dia turuti. Wah, ngaco sekali. Udah ngaco betul. Itu doktrin yang sangat ngawur. Maka itu ketika penderitaan datang, orang rasanya lari. Karena nggak tahan dalam ujian. Karena maunya berkat saja. Ayo kita jujur, kita rendah hati untuk hal ini.
Lalu apa lagi yang Bapak ingin kerjakan dalam kehidupan